Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk kita melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Selasa, yaitu kajian bahasa Arab dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat beliau dan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian, mari kita berdoa dulu kepada Allah untuk kita semua, khususnya yang hadir. Semoga nantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang malam ini sakit, seperti Pak Faisal atau Pak Fazar, beliau lagi sakit. Semoga, dan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudara kita yang mungkin biasa hadir tapi belum hadir karena ada urusan, semoga urusannya dimudahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga pembacaan Al-Fatihah, kemudian sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan, khususnya yang hadir pada malam hari ini, untuk memahami pelajaran materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Untuk materi kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan terjemah kata di surat Al-Baqarah ayat 28, ya.
di mana pada pekan lalu kita baru sampai kata amwata. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, silakan disiapkan kamusnya dan juga buku sorobnya ya, yang sudah ada, yang sudah dibelikan atau sudah beli sendiri atau sudah punya. Nanti yang belum beli silahkan bisa beli sendiri atau bisa pesan, nanti saya belikan. Karena ini insya Allah akan terus kita pakai, di mana materi bahasa Arab kita, metode manhaji ini memang pendekatannya Al-Quran. Jadi akan senantiasa kita pakai supaya kita benar-benar ketika baca Al-Quran khususnya itu minimal kita semakin dekat untuk memahami terjemahnya seperti itu. Baik, sebelum kita langsung menerjemahkan, kita bacakan kembali ayat ini, ayat 28 surah Al-Baqarah. Saya bacakan, nanti mohon diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Baik, itu bacaan Al-Baqarah ayat 28. Kita akan lanjutkan terjemah kita, yaitu pada kata Fa'ahyakum. fa'ahyakum. Baik. Kita lihat absennya dulu. Karena pekan lalu baru separohnya ya kita diskusi. Jadi kita akan absen dari yang pekan lalu belum sempat kita ajak diskusi ya. Pekan lalu yang sudah kita diskusi itu Bu Aminah, kemudian ada Pak Saipudin juga ikut ya, kemudian Bu Nafiri, Pak Fajar ya. Baik, kita Bu Armiati ada Bu? Ada Bu, ada Pak Ustadz. Baik Bu. Kita mulai dari kata fa'ahya. Untuk pertanyaan untuk Bu Armiati, kata fa'ahyakum ini kan sudah kita bahas di analisa kata. Ini kan terdiri daripada beberapa suku kata. Itu ada fa, kemudian ahya sama kum ya. Fa-nya huruf, ahya itu fiil, kemudian kumnya domir mutasir. Domir. Ya, domir mutasir. Maka untuk kita cari kata yang bisa kita cari asal usulnya di dalam kamus itu kata ahya. Nah, kira-kira menurut Bu Armiati, kata ahya kalau kita cari di kamus atau sebelum kita cari di kamus, kata ahya itu ada berapa huruf Bu Armiati?
Ya. Iya, 3 Ustadz ya. ada Alif, 3. alif, ha, sama ya. Satu lagi, ada alif 4. lagi, ada Alif 4. lagi lagi. Ya. Oh ya. Nah, ini untuk pelajaran kita semua. Ketika kita mendapatkan suatu kalimat dalam ayat, dalam hadis, dalam literatur kitab bahasa Arab lainnya, dan kita mau mencari kalimat itu di kamus, maka kita lihat yang pertama adalah jumlah hurufnya dulu, ya, jumlah hurufnya dulu. Kalau jumlah hurufnya lebih daripada 3, ya misalkan ada 4, ada 5, ada 6, maka itu harus diambil dulu atau dihilangkan dulu beberapa huruf sampai ketemu yang 3 hurufnya. Ya, sampai ketemu yang 3 hurufnya. Kenapa harus 3 huruf? Karena untuk pencarian kalimat di dalam kamus, baik kamus Al-Munawwir, kamus yang lainnya, terutama kamus yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau bahasa Arab juga ke bahasa yang lainnya, itu akan dibutuhkan 3 huruf. Ya. Misalkan di sini ahya 4 huruf. Ya. Karena 4 huruf, maka kita hilangkan 1. Cara menghilangkannya bagaimana? Ya. Kalau kita benar-benar tidak tahu, ya, ini asal katanya apa, maka kita harus mencoba. Ya, kita harus mencoba menghilangkan hurufnya 1 yang mana? Apakah huruf depan, apakah huruf tengah, atau huruf akhir? Maka kita harus mencoba, gitu kan? Alif awal dihilangkan, Ustaz. Ya, sebentar. Kemudian selanjutnya cara kisi-kisinya bagaimana, ya? Nah, kisi-kisinya adalah kita harus mengetahui huruf tambahan, ya. Huruf tambahan atau huruf ziyadah, ya. Nah, huruf ziyadah ini adalah merupakan salah satu patokan yang bisa kita hilangkan dalam suatu kalimat yang melebihi daripada 3 huruf. Huruf tambahan ini ada 10, disingkat menjadi suatu kalimat, yaitu sa'altumuniha. Ya, yang pertama huruf sin, yang kedua huruf hamzah, yang ketiga huruf lam, yang keempat huruf ta, yang kelima huruf mim, yang keenam huruf wawu, yang ketujuh huruf nun, yang kedelapan huruf ya, yang kesembilan huruf ha besar, yang kesepuluh huruf alif. Nah, ini adalah 10 huruf yang disebut dengan huruf ziyadah, ya. Nah, huruf ziyadah ini adalah huruf-huruf yang bisa dihilangkan dalam suatu kalimat yang melebihi dari 3 huruf. Misalkan di sini Pak Ahya, ada hamzah, ya kan? Ada ha, ada iya, ya kan, ada alif. Nah, ini huruf tambahannya ini ada 3, ya. Ada hamzah, ada iya, ada alif. Huruf h-nya enggak, ya. Berarti huruf h ini enggak boleh dihilangkan karena huruf h ini bukan huruf tambahan, gitu. Maka yang memungkinkan bisa kita hilangkan itu adalah huruf hamzah, huruf iya, sama huruf alif, gitu. Misalkan kita mulai dari huruf pertama, huruf hamzah. Oke, boleh. Kita hilangkan huruf hamzah. Berarti tinggal huruf iya, huruf h, iya, sama alif. Berarti haya. Oke, silakan kita cari di kamus. Silakan dibuka di huruf h, ya, huruf h, kemudian huruf ya, ya. Huruf H itu di dalam kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 229. Ya, silakan Bapak Ibu Ayu, sekalian. Ustaz. H, ya, huruf H dulu, ya. Kita pelan-pelan, Bu.
Ya, supaya semuanya bisa paham, ya. Mohon maaf yang mungkin sudah tahu, mohon maaf. Kita pelan-pelan belajar, ya. Jadi kita buka kamus dulu, Al-Munawwir yang sudah punya, itu adalah huruf H di halaman 229. Ya, sudah ketemu semua? Sudah, hayu. Ya, huruf H dulu, udah ketemu belum? Sudah. Yang Mustami boleh jawab di chat. Oke, ya. Kemudian ketika sudah ketemu huruf H, ya, maka lihat ke atasnya, ya. Halaman 229, sebelah kanannya itu H sama ba. Ya, banyak bertasdid. Sebelah kirinya H sama ba bertasdid. Maka buka ke halaman setelahnya, ya, itu lihat di samping kanan kiri halamannya sampai ketemu H sama iya, ya. Itu kan haba, kemudian habaja, terus buka halamannya sampai ketemu H dengan ya, gitu kan. Sudah ada yang ketemu dengan H dengan ya? Ya. Di kamus Al-Munawwir sudah ketemu halaman berapa? Ada. Belum Ustaz. Baik. Biar cepat saya kasih tahu, atau sudah ada yang tahu? Nah, sudah ada yang chat halaman 315, Bu Suaibah, betul ya. Silakan dibuka di halaman 315 ya. Ya, di halaman 315 di Kamus Al-Munawwir ya. Di kolom sebelah kiri ya. Di situ kan ada dua kolom ya. Kotak sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu ada bintang ya. Di situ huruf H iya sama iya ya, ya. H iya 315 Ustaz tadi. 315. 315. Atasnya HK ya Ustaz. Saya. Perhatikan ucapan saya. Halaman 315 itu di bawahnya kan ada dua kolom. Ya. Kolom sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Lihatnya kolom sebelah kiri. Ya, sebelah kiri tengah-tengah itu ada bintang, ada huruf H sama ya, sama iya. Udah ketemu? Ya, ya Ustaz. Nah, di situ ya. Yang lain sudah ketemu? Ya Ustaz. Oh, ya, baik. Di situ itu kan Bu Armiati artinya apa? Hayya Dekat, dekat. Mendekati Ustaz. bukan. Hidup. Hidup. Oh, hidup. Hidup, ya kan? Nah, Wahai. perhatikan Bu Armiati. Di situ kan hayya, ya kan? Ketemu nggak hayya? Kalau yang hidup itu kan ya gitu ya. Iya, itu bawahnya. Iya, bawahnya, ya. Bawahnya. Maksudnya itu maknanya gitu. Gitu. Tapi kan di situ perhatikan jadi gini, kalau bintang itu adalah kalimat utama, ya, kalimat induk. Nah, ke bawahnya itu adalah derivat kata untuk makna-makna yang berkaitan dengan kata tersebut, gitu. Nah, kalimat makna yang pertama itulah makna induknya, gitu. Baik. Saya lihat lagi. Oh, ada Putri Murtini. Oke. Putri, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Oke, pertanyaan saya ke Putri Murtini. Hayya, udah ketemu ya, Bu? Udah Ustaz. Nah, sebelah sampingnya itu ada strip kan, Bu? Ya, hayatan ya.
Enggak, sebelum kata hayatan ada strip. Atasnya lagi Ustadz. Haniyatan ya. Bukan. Pelan-pelan, lihatnya pelan-pelan. Sebelah kata hayya itu ada strip. Asyai. Ada. Bukan, Bu. Sebelahnya, bukan bawahnya. Perhatikan ucapan saya nih. Perhatikan ucapan saya. Ini kita lagi belajar kamus ya. Jadi kalau nanti di awal salah, nanti kesannya salah gitu ya. Jadi perhatikan Putri, hayya itu sampingnya ada strip kan? Ya, ada. Putri? Hayya. Enggak, perhatikan Bu. Pertanyaan saya untuk Bintang Putri. Ustadz ya. Yang bintang. Sebentar, Bu. Sebentar. Pertanyaan saya jawab, pertanyaan saya ini di samping kata hayya ada strip nggak? Ada. Hayya ya Ustadz. Yang bintang bukan Ustadz. Putri, pertanyaan saya setelah di samping kata hayya ada strip nggak? Ada. Ada Ustadz. Yang hayatan kan. Ada Bukan. stripnya. Maksudnya Putri harokat itu kan ada strip berharokatnya itu loh maksudnya. Pertanyaan saya itu, Bu, di samping kata hayya ada strip enggak? Ada Ustadz, ada Nah, strip. udah jawabannya itu aja. Jawabannya cukup ada. Jadi jangan kemana dulu. Ini supaya nyambung nanti. Karena ini pelajaran ini nanti kita akan terus pakai ya. Perhatikan. Ini saya akan pelan-pelan dan mohon bersabar untuk yang sudah tahu gitu kan. Supaya nanti kita seiring seirama ya, gitu ya. Mohon. Jadi pahami pertanyaan saya ya. Jadi saya ulangi lagi untuk Putri. Di samping kata hayya ada strip nggak? Iya ada Ustadz. Baik. Di situ ada harokat apa? Fathah apa kasroh? Nah. Fathah. Baik. Cukup sampai situ. Silahkan sekarang buka buku sorobnya semuanya ya. Yang sudah punya buku sorob, silakan dibuka. Ketika ada kalimat hayya ya, di sampingnya ada strip berharokat fathah, berarti itu wazannya fa'ila. Jadi hayya itu fa'ila. Kemudian karena setelahnya fathah berarti yaf'alu. Itu di fi'il mudhari'nya yaf'alu. Berarti fa'ila yaf'alu. Perhatikan di sorob ya. Di sorob itu di halaman 4 yang atas atau di halaman 6 yang bawah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kitab sorob. Halaman 4 bagian atas dan halaman 6 bagian bawah. Kemudian di yang paling bawah al-babur rabi'u. Sudah ketemu? Iya. Sudah. Sudah. Oke ya. Al-babur rabi'u. Maka perhatikan di situ di bawah al-babur rabi'u ke kanan dikit itu fa'ila yaf'alu. Betul nggak? Iya. Oke ya, pelan-pelan, kita pelan-pelan. Fa'ila yaf'alu. Nah, ini adalah wazan untuk hayya. Nah, karena hayya itu ada huruf ya huruf illah, gitu kan. Huruf illahnya ada 2, gitu kan. Huruf illahnya ada 2. Maka kita perhatikan di halaman sebelahnya. Buka satu halaman. Di halaman 6 bagian atas dan halaman 8 bagian bawah. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Itu fiil yang paling atas itu haba. Ketemu? Kata Haba haba. ya habu. Oke. Turun ke bawah fiil yang keempat, yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kawi. Oh, ada kata qawiya. Kawiya yakwa. Nah, ya kan? Ada qawiya ya yakwa. Oke, sudah ketemu? Sudah. Nah, di situ untuk kata hayya itu setara dengan kata qawiya, yakwa.
hayya, A. yahya. Atau juga sama dengan yang bawahnya qawiya, rawiya. Ya, gitu ya. Jadi bisa dua tuh, bisa maksudnya setara gimana? Untuk tasrif, nah perhatikan, ini kan tasrif ya. Ini tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi ini cara bacanya dari sisi kanan ke sisi kiri ya. Jadi kalau tasrif istilahi ini dari sisi kanan ke sisi kiri, gini cara bacanya. Misalkan qawiyah ya. Qawiyah yaqwa quwwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa dzaka maqwiyun aqwa la taqwa maqwan maqwan. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Gitu. Nah, maksud saya begini, kata hayya itu dikiaskan. Kalau saya katakan dikiaskan, bisa dipahami? Disamakan polanya gitu ya, Ustaz. Nah, disamakan atau dianalogikan ya. Jadi yang saya katakan di pekan lalu, buku sorok ini adalah sebagai pola panduannya ya. Pola panduannya untuk kalimat-kalimat lainnya yang ada di luar buku sorok ini. Jadi kalau istilahnya kalau penjahit itu menyiapkan pola dulu nih, kalau bikin kemeja polanya apa untuk ukuran S, M. Jadi udah polanya. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ini buku sorok itu adalah panduan polanya gitu. Jadi kalau kita ketemu kalimat apapun di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam kitab Arab, untuk kita mencari tahu wazan sorobnya, maka dianalogikan kepada buku sorob ini dengan runutan yang tadi ya. Pertama kita cari dulu di kamus, tadi Pak Ahya ketemu kata hayya ya kan? Kata hayya kita cari di kamus, ketemu di halaman 315, stripnya fathah, berarti hayya yahya. Karena hayya yahya berarti fa'ila yaf'alu. Ketika kita sudah ketemu fa'ila yaf'alu, maka baru kita cari ke kitab sorof. Adanya di wazan bab 4 fa'ila yaf'alu. Nah, karena hayya ini ada dua huruf illah, maka cari yang ada dua huruf illah. Di dalam bab 4 ini, yang ada dua huruf illah di akhir itu kata qawiyya sama kata rawiyya. Sampai di sini nyambung Bapak Ibu. Nyambung, Ustaz. Baik ya. Belum nyambung saya. Oke. Ya, Bu Julaiha, kalau mau dibelikan itunya apa kamusnya atau sorofnya. Iya, insya Allah Pak Ustadz ditransfer Ya, soalnya kan. anak aku baru datang. Gitu saya ya. gaptek. Karena terus terang ya karena kita ini belajarnya bahasa Arabnya pendekatannya Al-Qur'an dan juga ada terjemahnya gitu kan. Kita akan pakai ya kamus Al-Munawwir sama kitab sorof ini. Jadi Iya, supaya materi kita itu nyambung gitu kan. Ya, insya Allah. Sebenarnya sih anak aku. nggak wajib ya, sebenarnya sih nggak wajib. Cuman kalau pingin nanti belajar nyambung gitu ya, kita usahakan kamus ya. Insya Allah nggak terlalu mahal ya, bagi ini untuk ilmu insya Allah ya. Iya ya. Baik, ya jadi seperti itu ya. Maaf ya Ustaz, saya juga baru transfer Ustaz. Maaf Iya, benar. nggak apa-apa Bu, santai aja ya. Saya mau transfer, anak saya baru datang, insya Allah Pak Ustadz. Iya. Besok transfer. Ya baik. Kamu sama itunya ya, yang sudah disepakati Bisa diulangi Ustaz. Baik, Pak Syafudin bisa diulangi diulangi. dari awal ya. Bukan dari fa'ila, yaf'alu fa'lan. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena kita pelajarannya pelan-pelan, jadi mohon bersabar ya. Bagi yang sudah tahu, saya ulangi lagi. Untuk kata ahya, ini berasal dari kata haya. Ya.
Kemudian kita cari di kamus, adanya di halaman 315 dari kata hayya. Kemudian stripnya fathah, ya, berarti hayya yahya. Hayya berarti fa'ila, yahya berarti yaf'alu. Nah, berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Wazan fa'ila yaf'alu kita cari di kamus, adanya di bab ar-rabi, bab keempat, halaman 4 bagian atas, halaman 5 bagian halaman 6 bagian bawah. Fa'ila yaf'alu. Kemudian kita lihat bawahnya alima, ya kan? Perhatikan halaman 6. Setelah fa'ila ada alima, ya kan? Nah, alima ini hurufnya ain, lam, sama mim. Sementara di yahya, hayya itu kan ya-nya ada 2. Nah, huruf ya itu adalah huruf ilah dalam bahasa Arab. Ya, huruf ilah itu huruf penyakit. Kenapa dikatakan huruf penyakit? Karena dia menyulitkan dalam perubahan kalimat bahasa Arab. Nah, karena ada 2 huruf ilah, maka kita lihat ke bawahnya polanya yang huruf kedua ketiganya huruf ya atau huruf ilah. Nah, kita dapati di halaman 6 bagian atas atau halaman 8 bagian bawah itu ada kata qawiyah sama rawiyah, ya, di mana huruf tengahnya, huruf kedua dan ketiganya adalah huruf wawu dan huruf iya, ya. Nah, huruf wawu sama iya ini adalah huruf ilah juga sama, ya. Jadi kalau huruf ilah itu ada 3, ada alif, wawu, sama iya. Ya, huruf ilah itu ada 3, alif, wawu, sama iya. Jadi mau iya-nya 2, mau alif sama iya gitu kan. Maka yang terpenting adalah huruf ilahnya ada 2. Nah, kita perhatikan yang huruf ilahnya ada 2 itu qawiyah sama rawiyah bawahnya. Qawiyah huruf keduanya wawu itu huruf ilah. Huruf ketiganya iya huruf ilah. Kemudian rawiyah huruf keduanya huruf wawu huruf ilah. Huruf ketiganya iya huruf ilah. Seperti itu. Maka kita lihat saja, tinggal dianalogikan hayya masuknya kemana? Yaqwa, yaqawiyah, atau rawiyah. Seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah, ya. Jadi artinya, ya, kalau di dalam kamus itu kan hidup. Nah, jadi hayya. Nah, kemudian tadi alifnya kan kita hilangkan, ya. Nah, ini alifnya dihilangkan. Tapi di sini kan di dalam Al-Qur'annya ada alif. Nah, ahya. Nah, untuk kita mencari tahu makna ada alif di situ, maka kita lihat kembali kamus, ya. Kembali ke kamus halaman 315, ya. Kita lihat dari kata hayya ke bawah, gitu kan. Ada kata ahya enggak? Ya, Ustaz. Ada. Ada. Yang mana? Yang paling bawah nomor baris kedua ahyahu. Betul, ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tuh buku saya sudah ketemu, ya. Ada kata ahyahu, ya. Ada kata ahyahu. Ya, di bawah, paling bawah, 2 baris paling bawah. Ahyahu. Sudah ketemu semua ahyahu? Ustaz, udah. Oke, yang Mustami boleh jawab di chat. Sudah ketemu ahyahu paling 2 baris paling. Udah, Ustaz. Oke. Pak Sebudin sudah? Ketemu sudah. Udah. Oke. Perhatikan, ini pelan-pelan ya. Ahyahu. Ya kan? Itu ada ahya sama hu. Ya. Nah, hu itu kan domir. Nah, maksudnya ahyahu itu domirnya itu berarti bisa diganti. Nah, kalau di sini domirnya kum, ahyakum gitu. Nah, kum juga bisa diganti dengan yang lain, ya.
ahyaka, ahyakuma, ahyakunna itu boleh bisa diganti gitu kan. Jadi kalau ada domir berarti domirnya bisa diganti. Kapan boleh menggantinya? Ya tergantung struktur kalimat sebelumnya gitu kan. Kalau di sini di dalam ayat itu menggunakan karena perhatikan sebelumnya takuruna antum wa kuntum antum. Maka domirnya fa'ahyakum. Tuh. Kalau takfuruna diganti anta, kaifa takfuru gitu kan? Wa anta maka fa'ahyaka itu. Nyambung? Ya, Ustaz. Oke. Nanti begitu ya. Jadi ini bisa diganti. Nah, perhatikan ahyahu itu Bu Saibah artinya apa? Menghidupkan. Menghidupkan ya. Berarti Pak Ahyakum gitu kan, menghidupkan kalian. Menghidupkan Gitu, dia. ya. Jadi Dia. maka ya dia kembali kepada Allah ahyakum. Maka dia menghidupkan kalian. Kalian. Oke, mohon maaf nih satu kalimat. Ustaz, ada yang akhir ha, ada akhir hamzah itu. Ahyahu, ahyau. Yang mana, Bu? Itu ada yang akhir hamzah, ada yang akhir ha. Ahyahu, ada yang ahyau, hamzah. Ahya'u. Bentar. Nggak ada, Bu. Kalau di kamus Munawir nggak ada, Bu. Bu Amina kan ada kamusnya ya. Oh, ini Bu, ada kata ahya. Oke, betul. Di bawahnya Bu, di halaman di kamus Al-Munawir ada di halaman 316. Oke, Bapak. Di halaman 316, buka satu halaman, itu ada kata ahya ya. Sudah ketemu, Bapak Ibu? Yang kamus Al-Munawir? Halaman 316, kolom sebelah kanan. Baris kelima. Itu ada kata al-hayyu, kemudian dalam kurung ada mim, hayyatun, kemudian ada jim, ahya'a. Ketemu? Iya. Temu, Ustaz. Oke, perhatikan. Ini pelajaran juga nih. Ya, perhatikan pelan-pelan, diajarkan ya. Oh, bagus nih. Ini pelajaran juga. Perhatikan di kamusnya. Kata al-hayyu itu ada alif lamnya kan? Iya. Oke. Alif lam itu tanda apa? Tanda isim atau fiil? Isim. Oke, ketemu ya. Ini nyambung nih. Jadi ketika ada kalimat ada tanda alif lamnya berarti itu kalimat isim. Isim. Nah, maksudnya begini. Kata di halaman 315 kata hayya itu adalah fiilnya hidup gitu kan. Ketika ingin menjadi isim, maka lihat sampai ketemu yang ada alif lamnya. Ya, untuk kata hayya yang bentuk fiil, isimnya adalah al-hayyu gitu. Al-hayyu hidup. Nah, al-hayyu yang hidup, ya, yang hidup, ya kan. Nah, kemudian di dalam kurungnya ada mim, ya kan? Ya. Nah, mim itu adalah mu'annas. Masih ingat nggak pelajaran di bab berapa itu? Ketiga ke keempat ya. Isim mudakar mu'annas. Masih ingat nggak? Iya. Nah, tanda mu'annas itu adalah adanya tamarbu. Tamarbuto. Nah, tamarbuto. Jadi al-hayyu itu adalah isim mudakarnya, isim mu'annasnya hayyatun. Hayat ya. Nah, kemudian di sampingnya hayya itu ada huruf jim, ya. Ya, Nah, huruf jim itu adalah menunjukkan jamak. Apa itu jamak? Kita sudah belajar juga di bab sebelumnya. Ada isim itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Masih ingat? Masih ya, Ustaz. Nah, kan? Kalau mufrad itu bentuknya jumlahnya 1. Kalau musanna jumlahnya 2. Kalau jamak jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 3.
Jamak itu ada 3 macam. Nih perhatikan. Jamak itu ada 3 macam. Yang pertama Ya. jamak mudzakkar salim. Salim. Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak Taksir. taksir. Ya Taksir. kan? Nah, jamak mudzakkar salim sama muannas salim itu mempunyai pola yang baku. Ya. Baku. Jamak mudzakkar salim diakhiri dengan waw sama nun atau iya sama nun. Muslimun, muslimin. Jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim diakhiri dengan alif sama ta. Sama. Ta ta'nis, ta Muslimat. maftuhah. Al muslimatu. Nah, itu adalah jamak muannas salim. Panas perempuan tak Nah, marut ya. perhatikan pelan-pelan. Kalau di luar pola yang 2 tadi, mudzakkar salim dan muannas salim, maka masuknya ke jamak taksir yang ketiga. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang tidak punya pola baku. Perhatikan, kata ahya'a sampingnya huruf jim. Dia punya pola diakhiri dengan apa? Ada waw dengan nun enggak? Enggak. Enggak ada. Iya dengan nun ada enggak akhirnya? Enggak ada. Enggak ada. Alif sama ta ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Berarti kata ahya'a mau ahya'u berarti itu jamak taksir. Taksir. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya, Ustaz. Oke. Ini sengaja saya pelan-pelan, nanti biar diulang-ulang lagi rekamannya ya. Oke, itu jamak taksir. Kemudian setelah kata ahya itu ada titik 2 ya. Ya. Titik 2 itu artinya itu menunjukkan untuk maknanya. Ya. Jadi titik 2 itu untuk bermaksud artinya. Jadi kata al-hayyu yang mudzakkar jamak muannasnya hayyatun, jamaknya ahya itu artinya naqidul mayyit. Ya. Nah, perhatikan naqidul mayyit. Apa itu naqidu? Naqidu ini jadi ini terjemah ini bagusnya kamus Al-Munawir ya. Jadi ada makna bahasa Arabnya. Ya, jadi kata al-hayyu itu naqidul mayyit. Naqid itu lawan. Ya, al-mayyit itu yang mati. Jadi al-hayyu yang hidup lawan dari yang mati seperti itu. Lawan. Lawan. Jadi naqid itu lawan. Nah, ini bagusnya kamus Al-Munawir itu begitu. Jadi ada makna bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita mau mengajar bahasa Arab dengan pengantar bahasa Arab di kamus Al-Munawir ini dikasih gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami, nyambung? Insyaallah. Iya, Ustaz. Oke, pelan-pelan ya. Jadi seperti itu, Bu Aminah, bisa dipahami? Insya Allah. Oke ya. Baik ya. Jadi Pak ahyakum, paknya maka, ahya ya, maka dia telah menghidupkan kumnya kalian. Maka dia menghidupkan kalian. Oke. Selanjutnya saya lihat absen dulu ya. Sudah 12 orang. Oke, sekarang Bu Suaibah pertanyaannya. Karena pekan lalu Suaibah belum sempat saya tanya. Selanjutnya untuk Bu Suaibah pertanyaannya. Kalau kata summa ini kan huruf atop ya, yang artinya kemudian. Nah, pertanyaan untuk Bu Suaibah, kata yumitukum. Oke. Kira-kira menurut Bu Suaibah yang bisa dicari di kamus kata yang mana, Bu? Ya, mim tak. Oke. Kumnya? Kumnya kan domir, Ustaz. Oke, bagus. Nggak apa? Ini biar yang lain paham, Bu. Jadi kumnya domir. Yumi itu, Bu Suaibah ada berapa huruf? Yumi itu ada 4. Ada Ya, 4. mim ya tak kan, tapi di kamus kayaknya nyarinya mim ya tak doang kayak mayit tuh gitu ya kayaknya ya. Ya, sebentar Bu. Sebentar. Ini saya
nanya ke Ibu, jawabnya pelan-pelan. Saya lagi ngajarin yang lain, Bu. Iya ya. Oke. Pertanyaan saya pelan-pelan, Bu ya. Yumi itu Iya. berapa huruf, Bu Saibah? 4. Apa Ustaz? Yumi itu 4. Oke, 4 4 huruf ya. huruf. Oke, karena 4 huruf berarti kan kalau dicari di kamus harus 3 kan? Ya. Nah, menurut Bu Suaibah, kata Yumi itu yang 3 hurufnya yang mana? Ya Allah. Nggak ada suaranya. Ada suaranya? Maaf Ustaz, tadi nggak ada suaranya. Oke, Kenapa Ustaz? saya ulangi. Kata Yumi Iya. itu kan ada 4 huruf ya. Iya. Oke, kalau 4 kita cari di kamus kan 3 huruf, Bu. Mm-mm. Nah, 3 hurufnya untuk kata Yumi itu yang mana, Bu? Mim, ya, tak. Oke, mim, ya, sama tak. Berarti kira-kira apa kalau dicari di kamus dari kata apa? Mita atau atau apa? Mai, mayit apa? Nggak tahu Oke, Ustaz. nggak apa. Yang sering. Nggak apa. Iya. Pelan-pelan nih. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan kalimat seperti ini, ya kan? Yumi itu kan ada 4 huruf, ya. Huruf pertamanya karena huruf mudoro'ah, huruf ya, maka huruf pertamanya hilangkan, ya. Berarti tinggal mim, ya sama ta, mitu, ya kan? Nah, kata mitu kalau tengahnya huruf iya, maka ya huruf ilah. Nah, huruf ilah kalau di tengah itu bisa huruf alif, bisa huruf wawu, gitu ya. Itulah yang saya katakan huruf ilah itu huruf penyakit susah. Nah, maka saya langsung kasih tahu aja, huruf iya yang tengah ini asalnya huruf alif, berarti dari mata. Oke. Mata, iya mata. Dari mata. Silakan kita cari di kamus Al-Munawwir huruf mim, ya. Huruf mim, ya, kita cari di kamus di huruf mim ada di halaman berapa? Huruf mim dulu. 1305 Ustaz. 1305. Oke, pelan-pelan. Yang lain yang punya kamus Al-Munawwir silakan buka di halaman 1304 kalau di saya. Banyak banget ya. Ya, huruf mim di halaman 1304. Sudah ketemu? Udah. Oke. Di atasnya itu kan, di samping kanan kiri halamannya, kalau sebelah kanan itu mim, kemudian hamzah, wawu ya. Wawu yang berhamzah sama jim. Nah, kita cari mim, alif sama ta. Ya, buka di halaman seterusnya, ya. Mata ya mutu mautan. Nah, Bu Aminah udah ketemu tuh. Kalau di Bu Aminah kamusnya apa? Kamus ini Ustaz yang dari Singapura itu. Oke, nggak apa. Ya, kalau kamus Al-Munawwir sudah ketemu belum kata mata? 1365 Ustaz. Bu Nafiri sudah ketemu tuh ya. Di halaman 1365 ya. Ya cepat aja. 1365 ya. Itu perhatikan 1365 ya. Di kolom sebelah kiri bagian paling bawah bintangnya atau 6 baris paling bawah ya. Jadi halaman 1365 kolom sebelah kiri 6 baris paling dari bawah itu ada bintang, itu ada kata mata. Ketemu? Ustaz. Oke, Bu Suaibah ketemu? Iya Ustaz udah ketemu mata mautan. Oke, perhatikan Bu Suaibah, pertanyaan saya pelan-pelan ya. Untuk kita belajar bersama. Kata mata, stripnya apa? Domah, fathah, kasroh? Domah. Jadi mata Yamutu. Nah, jadi itu mata yamutu berarti fa'ala yaf'ulu. Ya Ustaz. Karena tengahnya domah berarti fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu adanya di bab apa di sorof? Itu adanya di bab Awal. ya.
Jadi kata mata yamutu itu wazan sorobnya fa'ala yaf'ulu. Silakan dibuka di sorobnya halaman 4 bagian bawah atau halaman 2 paling atas. Itu ada al-babul awal. Itu fa'ala yaf'ulu. Ya. Oh, di bawahnya ada mata enggak? Enggak ada. Maka kita analogikan. Kira-kira kata mata ini sesuai dengan kata apa? Ada nasoro, ada madda, ada sona, ada baza, Sona, ada mala. Apa sona, tulisannya? ya sunu. Betul ya. Sona. Kenapa sona? Karena kata mata tengahnya alif ya. Iya. Ya. Jadi Dua mata tengahnya alif. Nah, kemudian gini. Saya tambahkan ya, pelan-pelan. Jadi selain huruf il, tadi kan huruf ilah ada 3 ya. Alif, waw, iya. Huruf ilah. Jadi kalau huruf ilah ada 3, alif, waw, iya. Atau kalau ada huruf alif, waw, sama iya itu huruf ilah. Nah, selain 3 huruf itu dinamanya fi'il huruf sahih. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu terbagi 2. Yang pertama huruf ilah, yaitu 3 huruf, alif, waw, sama iya. Selain 3 huruf disebutnya huruf sahih. Ya, huruf sahih ya. Nah, perhatikan sona dengan mata, mata itu huruf pertama mim, huruf sahih. Yang kedua alif, huruf ilah. Yang ketiga huruf ta, huruf sahih. Maka yang terdekat adalah sona. So-nya huruf sahih, tengahnya alif huruf ilah, nunnya huruf sahih. Sona yasunu berarti mata yamu mutu. Saunan berarti mautan. Gitu kan. Jadi gini, kalau di tasrif ya, sona yasunu saunan wa masonan wa dzaka bahwa Wasoinun, wazaka, mau masunun, sun, sun, masonun, masonun, miswanun. Oke. Nah, kalau kita analogikan kepada kata mata, jadi mata yamutu mautan wa mamatan fahuwa mayitun, ya kan? Wadaka, ya kan? Mamyutun, ya. Mut la tamut, Tamut, amatun, mimatun. Nah, seperti itu. Jadi cara Ketemunya sona itu di mana, Ustaz? Kenapa, Pak? Ketemunya sona di mana itu? Oke, Di perhatikan. sorofnya buku halaman berapa? Di halaman 2 bagian atas dan di halaman 4 bagian bawah, Pak. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ketemu di halaman 2 itu Halaman 4 al-babul paling. awal. Ya. Di bawahnya Hmm. bismillah itu ada kata at-tasrif kemudian al-babul awal. Iya. Nah, di bawahnya al-babul awal ke sebelah kanan itu Ya, ada ya, ya. fa'ala yaqulu. Iya, iya. Nah, di bawahnya fa'ala yaqulu ada nasoro, ada madda, ada Maja, sona. wala, waza, amala. Ya. Oh, kenapa jadi sona? Karena mata huruf pertamanya huruf mim, huruf keduanya alif, huruf ketiganya ta. Nah, huruf mim itu huruf sahih. SMS. Huruf alif, huruf ilah. Nah, tadi sudah saya katakan, huruf hijaiyah itu terbagi 2. Ada huruf ilah, cuma 3 huruf, itu alif, waw, sama iya. Selain huruf 3, ya huruf ilah yang 3, alif, waw, iya, disebutnya huruf sahih. Nah, di kata mata, huruf sahihnya ada 2. Huruf pertama, huruf terakhir. Nah, di sini pola utama yang bisa kita kiaskan itu sona. Karena huruf sonya huruf sahih, huruf tengahnya huruf alif, huruf ilah, ya. Dan huruf ketiganya huruf nun, huruf sahih. Seperti itu. Oke. Sudah ketemu. Ada pertanyaan lagi? Basic. Ada pertanyaan? Baik. Ya, sudah jam 9 saja ya. Baik, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ya.
Yang penting bisa dipahami dulu ya, karena ini akan kita ulang-ulang terus ke depannya ya. Maka oleh karena itu di awal ini kita harus benar-benar paham dulu. Baik. Dua kata ini ya, fa'ahyakum sama yumitukum sudah bisa dipahami? Iya Ustadz bisa. Insya Oke. Allah. Kata yumitukum untuk di kamus Al-Munawwir itu mata yang mutu, artinya yang bawah itu mati, kan? Oke. Waktunya sudah habis ya. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah ya. Insyaallah. Iya Ustadz. Ya ada tadi apa ada Ustaz? Misalkan soal tumuriha ya ulakat. Oh ya, itu huruf ziyadah, huruf tambahan ya. Saat tumuni. Ada 10. Sin, alif, Sin, ya, saat tumuniha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, ya, nun, iya, ta, ha, sama alif. Kontak pribadi nomor kontak. Tulisannya kayak ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu sudah habis. Materi ini insya Allah kita ulang lagi khususnya untuk kata yumitukum karena ini belum selesai ya, jadi belum selesai. Mohon maaf. Malam ini tidak bisa diskusi semua karena waktunya sudah habis ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami. Yang sudah paham, ya alhamdulillah. Yang belum paham, ada waktu insya Allah pekan depan kita bisa diskusi lagi lebih banyak ya. Insya Allah depan ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Aminah mau pantun silakan. Boleh Ustaz. Silakan. Apa ya? Tinggi-tinggi si matahari. Matahari terbenam condong ke barat. Bacalah Al-Quran setiap hari. Insya Allah. Selamat dunia akhirat. Amin. Baik. Terima kasih kepada semuanya ya yang hadir pada malam hari ini, baik yang sudah diskusi atau maaf yang belum diskusi. Semoga bisa dipahami materinya. Yang belum paham mohon bersabar, insya Allah nanti bisa diulang-ulang lagi ke rekamannya dan insya Allah Terutama saya Ustaz belum paham. Ya, insya Allah pekan depan. Pokoknya saya minta bersabar pelan-pelan ya. Yang sudah paham mohon juga bersabar. Ini ujiannya kesabarannya untuk dua-duanya ya. Baik yang sudah paham atau yang belum paham. Jadi mohon dua-duanya bersabar ya. Jadi Amin. Nah, gitu mohon bersabar ya. Baik, itu dengan hamdalah, istighfar dan wakil majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.